Hello, welcome to my English class. Today we are going to learn about part of speech. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang parts of speech. Nah, stay tune ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, apa itu parts of speech? Jadi, parts of speech itu adalah kategori atau jenis kata dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan fungsi dan peran suatu kata dalam kalimat. Setiap kata dalam bahasa Inggris termasuk ke dalam salah satu bagian ini, tergantung pada bagaimana kata tersebut digunakan. Jadi, dalam parts of speech ini ada 8 jenis-jenisnya. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada verb, yang keempat ada adjective, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, dan yang terakhir ada interjection. Nah, untuk lebih jelasnya, lanjut di setelah ini ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada noun. Noun itu adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, benda, atau ide. Kata benda terkadang digunakan bersama dengan artikel seperti a, an, atau the. Ya, misalnya for the example, contohnya ada boy. Bisa ditambahkan artikel seperti the boy atau a boy gitu. Nah, selanjutnya ada restoran. Restoran adalah tempat, ya jadi kata benda yang menunjukkan tempat. Nah, yang boy tadi yang menyebut orang karena boy itu artinya adalah anak laki-laki. Dan di restoran ditambahkan artikel seperti the restoran. Dan selanjutnya ada cat. Nah, cat itu artinya adalah kucing. Nah, biasanya artikel yang dipakai bisa menggunakan a cat atau the cat gitu. Dan ini menunjukkan benda. Dan yang terakhir ada hope. Hope ini menyebutkan ide. Nah, hope sendiri artinya adalah harapan. Nah, biasanya artikel yang digunakan bisa a hope, sebuah harapan ya. Sendiri artinya adalah sebuah dalam artikel. Jadi bisa menggunakan a boy atau the boy atau restoran, a restoran, the restoran, bisa juga a cat atau the cat, bisa a hope, tuh. Dan itulah yang dinamakan kata benda atau noun. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pronoun. Pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Dan pronoun itu biasanya dipakai untuk mengganti kata benda tertentu yang disebut antecedent atau kata yang digantikan pronoun tersebut. For the example, contohnya ada he. He itu artinya adalah dia laki-laki. Ada she. She itu artinya dia perempuan. Ada we. Artinya kita. Ada they. They artinya mereka. Ada our. Our itu artinya kita.
Ada me. Me itu artinya saya. Nah, itu ya contoh pronoun. Jadi untuk menggantikan kata benda tertentu. Oke, selanjutnya ada verb. Verb itu adalah kata yang menunjukkan tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu. Selain itu, verb juga dapat menyatakan keadaan atau keberadaan seseorang atau sesuatu. Nah, for the example atau contohnya, action. Action ini adalah kalimat yang menunjukkan aksi atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya walk. Walk itu artinya apa? Iya benar. Jadi walk itu artinya berjalan. Ada run. Apa itu run? Ya beneran. Itu artinya berlari. Ada swim. Apa itu swim? Ya, swim itu artinya berenang. Iya, berenang. Dan ada juga jump. Jump apa jump? Iya benar. Jump itu artinya melompat. Dan yang terakhir ada sing. Apa itu sing? Iya, sing itu artinya bernyanyi. Nah, itu contoh action words-nya ya, kata-kata action eee, untuk verb, kata kerja. Dan to be-nya, yang biasanya dipakai itu ada am, ada was, ada are. Jadi tergantung situasinya, apakah itu sedang dilakukan sekarang, kalau sekarang berarti pakai am. Kalau subjeknya I. Kalau itu sudah kemarin, nah atau sudah lampau pakainya was. I was, gitu. I was walk. Nah, terus kalau, eee, subjeknya itu jamak atau lebih dari satu orang, pakainya are. Misalnya, they are, mereka. Nah, karena kan they itu subjek, eee, yang menyatakan lebih dari satu. Jadi pakai are. They all walk. Tuh, misalnya ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada adjective. Adjective adalah kata yang menjelaskan atau menerangkan noun. Noun itu apa? Ya, benar. Noun itu kata benda atau pronoun. Apa itu pronoun? Yap, pronoun itu kata ganti. Nah, biasanya adjektif ini menjawab pertanyaan seperti berapa banyak atau dalam bahasa Inggris how many, seperti apa atau dalam bahasa Inggrisnya what kind, atau yang mana dalam bahasa Inggrisnya which one. Nah, itu ya. Nah, contohnya apa? For example, contohnya ada happy. Happy itu apa artinya? Ya, benar. Happy itu bahagia atau senang. Nah, selanjutnya ada strong. Apa itu strong? Yap, strong itu artinya kuat. Nah, selanjutnya ada less. Less itu apa? Less itu artinya kurang. Nah, ada lagi few. Few apa few? Nah, few itu adalah beberapa. Selanjutnya ada purple. Apa itu purple? Yap, purple itu apa? Apa itu purple? Ungu. Iya, itu warna ya, warnanya warna ungu. Nah, ada lagi beautiful.
Nah, ini kurang i-nya ya, jadi harusnya beautiful. Maaf ya, ada kesalahan dalam pengetikan. Jadi ini harusnya ada i di dalamnya, beautiful. Artinya apa beautiful? Sering pasti kalian dengarkan. Yap, beautiful artinya cantik ya. Jadi itu macam-macam kata sifat contoh-contohnya. Oke. Nah, selanjutnya ada adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata apa adverb? Ya, adverb itu adalah kata yang menjelaskan atau memberi keterangan pada verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, atau adverb lain. Biasanya adverb menjawab pertanyaan seperti kapan atau dalam bahasa Indonesia when, di mana, where, bagaimana, how, mengapa, why, dalam keadaan apa, under what conditions, atau sejauh mana, to what degree. Itu ya, jadi adverb itu menjelaskan atau memberi keterangan. Jadi adverb itu memberi keterangan, keterangan waktu, jadi lebih jelas waktunya kapan. Di mana, bagaimana, mengapa, keadaannya bagaimana, sejauh mana gitu ya adverb itu. Contohnya apa? Contohnya ada perfectly. Apa itu perfectly? Ya, perfectly itu dengan sempurna. Mungkin, dia melakukannya dengan perfectly, dengan sempurna. Ada lagi yesterday. Apa itu yesterday? Yap, yesterday itu kemarin ya, jadi itu menjelaskan waktunya itu kemarin. Ada lagi here, apa itu here? Di di sini. Nah, itu menjelaskan di mana? Di sini, itu ya adverb ya namanya ya. Ada lagi completely, apa itu completely? Apa itu completely? Yap, jadi completely itu artinya sepenuhnya atau seluruhnya ya. Jadi, itu merupakan kalimat adverb atau keterangan yang menjelaskan bahwa, misinya mungkin sudah komplit gitu ya, completely. Jadi begitulah adverb, kata keterangan menjelaskan keadaannya di mana, bagaimana, kapan, gitu. Oke?